Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Cantik terlihat jelek, bab 100. Felis mengetahui identitas Sherin. Sherin sama sekali tidak kepikiran, suatu hari, yang pertama kali mengetahuinya, adalah Felis. "Make up-mu sangat bagus." Felis memuji, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Sherin menundukkan kepala, menggigit bibir bawah, dia tidak tahu harus menjawab apa. "Aku di saat pertama kali mendekatimu pada waktu itu, aku sudah mengetahui kamu sedang menyembunyikan identitasmu. Pada saat itu, aku tidak membongkar rahasiamu, karena aku merasa, semua pasti mempunyai rahasia sendiri, aku tidak berhak untuk campur tangan." Dia berdiri, mengelilingi Sherin, menyamping menempel ke wajahnya. Dengan teliti ia melihat lagi, dia lanjut berkata, "Tetapi, apa hubungan kamu sekarang dengan Devan? Devan ini anaknya, sangat setia, terhadap orang yang dia peduli, dia tidak pernah mencurigai, tetapi aku sebagai tantenya, aku berpikir, aku tidak bisa mengabaikan, jadi." Dia meletakkan lagi cairan di hadapannya dengan kuat. Sherin mengerti apa maksudnya. Dia meragukan sebentar, dia menarik nafas panjang, mengambil kapas yang ada di atas meja, kemudian tuangkan make up remover, tangannya sedikit bergetar, jadi, terlalu banyak menuang, cairan yang sejuk, mengalir sampai ke lengannya, rasa sejuknya seolah-olah sampai ke dalam hatinya, rasanya sejuk. Kemudian dia menggunakan kapas itu bolak-balik menghapus, tampilan yang baru dan segar muncul di hadapan Felis. Dia pernah memikirkan, wanita ini tidak jelek, mungkin penampilan aslinya lumayan enak dipandang. Tetapi, saat dia melihat wajah aslinya, mungkin karena dia sudah terbiasa melihat sesuatu yang cantik, saat ini dia tidak bisa berhenti melihat beberapa kali lagi. Akan tetapi, penampilan dia yang begini cantik, kenapa harus memperlakukan diri sendirinya seperti ini? Dia pernah melihat orang berusaha menutupi segala kekurangannya, tetapi pertama kali ini, dengan berdandan dia menutupi kelebihannya. Sherin meletakkan kapas yang di tangannya di atas meja. Beberapa saat kemudian, dia baru menoleh, menatap Felis, berkata, "Tante, kamu tidak aneh dengan penampilanku, kamu pernah melihatnya." Dia memanggil dia tante. Dia adalah Tante Devan. Apabila begitu Simon, Felis pasti pernah bertemu dengannya. Felis tidak mengerti. Kemudian dia menatap dia beberapa menit kemudian. Dia berdiri, di saat itu, wajahnya yang terkejut. Kamu adalah ibu kandung Simon." Dulu hal-hal tentang Simon, dia pernah mendengarkan dari kakaknya, dan juga banyak mendengarkannya, tetapi, kakaknya sendiri saja tidak pernah menjumpai ibu kandung Simon dengan mata kepala sendiri. Sherin mengetahui, apabila dia menghapus make up-nya, tanpa sadar dia memberitahu seluruh dunia, identitas dia sendiri. "Apabila begitu, ternyata, aku bisa melihat bahwa Devan sudah mencintaimu, kamu mengapa tidak memberitahu dia kenyataannya? Aku berpikir, dia akan sangat senang. Kalian bertiga bersama, bukannya adalah hal yang menyenangkan. Kenapa kamu memilih untuk merahasiakan?" Sherin menjilat bibirnya, mengangkat mulutnya, senyuman di wajahnya, dia juga pernah berpikir seperti itu. Tetapi, dia sudah bertunangan, kita berdua tidak mungkin. Dia tidak memberitahu Felis, ibunya tidak mengizinkan aku bertemu Devan dengan penampilan asli, walaupun dia tidak tahu alasannya. Tetapi, dia percaya ibunya tidak akan merugikannya. Maksud kamu Gabriel? Devan dengan kakak iparku, itu adalah kebodohan. Balas budi mempunyai ratusan bahkan ribuan cara. Kenapa mereka berdua harus balas budi dengan cara seperti ini? Dia sudah tahu Gabriel sebenarnya. Felis tiba-tiba diam. Dengan jarinya yang panjang menutup mulutnya, batuk ringan. "Sherin, kamu karena alasan ini, jadi, selama ini, kamu menyembunyikan penampilanmu." Intonasi Felis
terdengar lebih halus dibandingkan tadi. Akhirnya Sherin merasa lega. Bukan, terutama, aku masih belum mengerti kenapa harus menggunakan cara seperti ini mendekati Simon. Dia melangkah ke depan menarik tangan Felis. Jadi, Tante, kamu bisa membantu aku merahasiakan ini. Aku terhadap Devan, terhadap keluarga, aku tidak ada pemikiran yang lain. Simon adalah anakku, awalnya aku dengan identitas pengasuh menjaga dia, akibatnya aku tidak menyangka. Pipinya menjadi merah. Tetapi karena si bocah Simon itu, memperumit hubunganmu dengan Devan. Sherin menyeringai, dengan kaget dia berkata, Tante, bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Sebelumnya dia melihat ekspresi Felis, dia berpikir bahwa dia sama sekali tidak tahu. Felis menariknya dia, menepuk tangannya yang halus, aku dan ibu Devan umur beda 15 tahun, dengan Devan umur beda 10 tahun, jadi, hubungan kita sejak kecil sangat baik. Sebelumnya, aku pergi ke rumahnya mencari dia, saat itu mungkin kamu sudah pergi. Aku mendengar Devan mengatakan sedikit, saat itu aku masih berpikir, tingkah laku Simon sangat kacau, tetapi, aku sama sekali tidak tahu pengasuhnya itu adalah kamu. Aku merasa, kalian benar-benar punya hubungan ibu dan anak. Teringat Simon, tatapan Sherin tiba-tiba penuh dengan lemah lembut, dia tertawa, dia masih kecil, menurut dia, ini demi kebaikan aku, selalu ingin mempersatukan aku dengan Devan. Baiklah, kamu harus bersyukur, kamu punya anak yang baik, lihat, sekarang kamu sudah berhasil digoda Devan. Kamu tahu, dia pagi-pagi menelponku, minta aku untuk menerima kamu, selama ini, dia tidak pernah minta tolong untuk siapapun. Felis tidak percaya dengan namanya nasib, cinta, barang-barang yang tidak ada wujudnya. Tetapi, saat ini dia melihat wanita yang di hadapannya, dia seperti percaya, penampilan yang seperti ini, status yang seperti ini, bisa membuat Devan yang seperti ini bisa mencintai, apabila bukan karena cinta, menjelaskan dengan teori apa lagi. Sherin merasa tersentuh, matanya menjadi merah. Baiklah, kamu jangan menangis ya, apabila Devan tahu, dia akan berpikir aku membuli kamu. Felis berdiri, menepuk bahu Sherin, kemudian mengambil satu set kosmetik dari lacinya. Sini, kamu berdandan, jangan khawatir, mulut aku sangat rapat. Setelah keluar rumah, dia membalikkan badan dan berkata, Sherin, Devan pantas kamu pertahankan, kamu jangan mengecewakan dia. Berhenti sejenak, dia lanjut berkata, untuk Gabriel, aku berpikir, kamu tidak perlu mengkhawatirkan, dia, ada beberapa bagian, beberapa hal, dia tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Maksud dan makna dari kata-kata itu, Sherin tidak mengerti, tetapi, sangat jelas, Felis, tidak ingin mencari masalah dengan dia, Sherin hanya tersenyum kepadanya, di dalam hatinya penuh dengan keraguan. Sebelum Devan mempersiapkan menikahi Gabriel, ayah Devan sudah bekerja sama dengan Gabriel, membiarkan dia memiliki Simon, mengakui statusnya, dan penampilannya juga sangat cantik, bahkan, dipikir lebih dalam, terhadap Devan sikapnya sangat hangat dan perhatian, di mata keluarga Devan, mungkin cintanya benar-benar tulus dan murni. Felis saat ini mengatakan bahwa Gabriel tidak sebanding dengan dia. Sebenarnya, apa maksud dia? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.